Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok satu, kelompok kecil satu, angkatan 21, pelatihan dasar CPNS tahun 2026, memaparkan hasil analisis kami mengenai isu global pada Astacita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Belum menjelaskan lebih lanjut, langkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Melida Rozima Sagiba, yang kedua ada Muhammad Anas Alfianto, yang ketiga ada Muhammad Muklis Aditya Saputra, keempat ada Muhammad Talal Yusuf, dan terakhir ada Muhammad Ilham Haryadi. Mari kita mulai dengan membahas latar belakang dari Astacita keempat tersebut. Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, kekuatan suatu bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tapi oleh kualitas sumber daya manusianya. Negara yang mampu menciptakan SDM unggul akan lebih siap menghadapi persaingan global, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial yang sangat cepat. Oleh karena itu, pembangunan SDM bukan hanya program pembangunan biasa, melainkan investasi jangka panjang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melanjutkan pemaparan sebelumnya, Astacita keempat memiliki fokus yang sangat luas dan terintegrasi. Tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan formal, tetapi juga pada penguatan sains, teknologi, literasi digital, kesehatan, hingga prestasi olahraga sebagai bagian dari pembangunan manusia yang utuh. Namun yang paling penting adalah prinsip inklusivitas. Artinya, pembangunan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Baik masyarakat di perkotaan maupun daerah terpencil, laki-laki maupun perempuan, generasi muda hingga penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena pada dasarnya, kemajuan teknologi dan pembangunan nasional tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja, melainkan harus menjadi ruang kemajuan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu yang pertama yaitu akses pendidikan belum merata. Masih terdapat daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sekolah, tenaga pengajar, fasilitas belajar, hingga akses internet. Begitu juga kondisi ekonomi yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Nomor dua, masalah kedua yaitu kualitas pendidikan masih rendah. Ketimpangan akses tersebut akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Proses pembelajaran yang belum merata, kompetensi tenaga pendidik yang masih bervariasi, serta sarana belajar di beberapa daerah masih belum memadai, sehingga kemampuan dasar peserta didik belum berkembang secara optimal. Masalah yang ketiga yaitu terjadi skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan yang memiliki kemampuan teoritis, namun belum memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh industri modern, sehingga menyebabkan tingginya pengangguran terdidik serta rendahnya daya saing tenaga kerja di Indonesia. Yang keempat yaitu rendahnya literasi digital. Masyarakat banyak yang belum mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi yang berkembang pada saat ini. Keempat masalah tersebut saling berkaitan. Ketika akses pendidikan belum merata, maka kualitas pendidikan menjadi tidak seimbang, yang menyebabkan lulusan tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, rendahnya literasi digital membuat masyarakat semakin sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja modern. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka dampaknya dapat memperlebar kesenjangan sosial, meningkatkan pengangguran, serta menurunkan daya saing di Indonesia tingkat global. Untuk selanjutnya, ada tabel solusi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, kelompok kami merumuskan beberapa alternatif solusi strategis terhadap masalah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada pemerataan akses pendidikan, di mana solusi yang pertama ini adalah pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan fasilitas pendidikan di daerah 3T, peningkatan akses internet,
bantuan pendidikan, serta pemerataan tenaga pengajar. Langkah ini bertujuan agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tanpa terkendala faktor ekonomi maupun geografis. Kelebihan dari solusi ini yaitu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan juga mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah. Namun di balik kelebihan juga ada kekurangannya, yaitu membutuhkan anggaran yang besar serta memerlukan waktu implementasi yang cukup panjang. Yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, yaitu solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pelatihan guru secara berkala, digitalisasi pembelajaran, pembaharuan kurikulum, dan peningkatan sarana pembelajaran. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang mana kelebihan dari solusi ini yaitu meningkatkan kompetisi pendidik peserta didik serta mendorong standarisasi kualitas pendidikan nasional. Dan kekurangannya adalah membutuhkan kesiapan SDM dan teknologi serta adaptasi terhadap pembelajaran memerlukan waktu. Yang ketiga adalah link and match pendidikan dengan industri, yaitu solusi ketiga untuk memperkuat program link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Hal ini dapat dilakukan melalui seperti pemagangan, sertifikasi kompetensi, pelatihan vokasi, serta penyusunan kurikulum yang berbasis kebutuhan industri. Tujuannya agar lulusan tidak hanya siap secara teori, tapi juga siap kerja dan memiliki kemampuan yang relevan. Kelebihannya adalah mengurangi pengangguran yang terdidik, serta meningkatkan daya serap tenaga kerja. Kekurangannya untuk membutuhkan kerjasama lintas sektor, dan tidak semua daerah memiliki akses industri yang memadai. Yang keempat adalah peningkatan literasi digital, di mana solusi ini merupakan peningkatan literasi digital melalui pelatihan teknologi bagi masyarakat, edukasi keamanan digital, serta pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran dan pelayanan publik. Literasi digital sangat penting agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab. Kelebihannya adalah meningkatkan kemampuan adaptif teknologi serta mendukung transformasi digital nasional. Kekurangannya masih terdapat keterbatasan infrastruktur internet serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih beragam. Selanjutnya, untuk kesimpulan, pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan Indonesia. Permasalahan seperti ketimpangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, skill mismatch, dan rendahnya literasi digital merupakan tantangan yang saling berkaitan sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat jadi kunci utama dalam mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Sebagai calon aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan terwujudnya Asta Cita keempat. Dengan komitmen bersama, kita optimis Indonesia mampu menciptakan generasi emas menuju Indonesia 2045. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.